Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Seprianto dengan NIM A1D1 291. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan memberikan pelajaran biologi pada materi keempat, yaitu tentang organ-organ pada tumbuhan dan hewan, manfaat tumbuhan, fotosintesis dan respirasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Andi Suhandi, SPD, MPDI, dan Ibu Isaura Sherly Pamela, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja. Organ-organ pokok pada hewan terlebih dahulu, yaitu meliputi kulit. Kulit berfungsi mengeluarkan keringat, melindungi tubuh terhadap gesekan, kuman, penyinaran, dan panas, serta zat kimia pengatur suhu tubuh, menerima rangsang dari luar, dan mengurangi kehilangan air. Selanjutnya ada lidah. Fungsi lidah adalah membantu membolak-balikan makanan, membantu mendorong makanan saat ditelan, sebagai alat pengecap atau perasa, dan merupakan alat indera yang sensitif terhadap suhu dingin atau panas dan tekanan. Selanjutnya ada otak yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Selanjutnya ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada hati yang berfungsi sebagai tempat penawar racun yang terbentuk dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada lambung yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Baik, kita lanjutkan pada organ-organ pokok pada tumbuhan. Organ-organ pokok pada tumbuhan meliputi akar yang berfungsi memperkuat tegaknya tumbuhan, menyerap air, menyerap garam, menyerap unsur hara, alat respirasi, menyimpan cadangan makanan, dan alat reproduksi. Selanjutnya ada batang yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan vegetatif, tempat lintasan makanan dan air, memberikan bentuk tubuh, dan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, alat transportasi, alat penguapan, dan alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya ada tumbuhan sebagai alat reproduksi tumbuhan, bunga maksudnya. Dan yang terakhir ada buah yang merupakan hasil dari reproduksi yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya kita lanjut pada bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya, yaitu batang. Yang pertama ada batang, menyalurkan makanan dari akar menuju daun untuk tumbuhan bertipe pohon. Batang berguna sebagai bahan bangunan dan peralatan, serta bahan pembuatan kertas. Selanjutnya ada akar. Akar mengambil nutrisi dari tanah untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Untuk tumbuhan bertipe akar dapat menahan laju air sehingga air lebih banyak terserap ke dalam tanah dan tanah tidak terkikis dan menimbulkan longsor. Selanjutnya ada daun yang menghasilkan oksigen, berguna untuk semua makhluk hidup di bumi, menyerap gas karbon dioksida dari udara dan menyaring debu, sehingga udara di sekitar kita lebih bersih dan segar, dan warna hijaunya pun menyejukkan mata. Selanjutnya ada ranting tempat tumbuhnya buah dan daun. Untuk tumbuhan bertipe pohon, ranting berguna juga sebagai tempat burung-burung bertengger untuk mencari makan dan untuk membuat sarang burung. Selanjutnya kita membahas fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil. Dalam fotosintesis, energi cahaya
matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Rangkaian reaksi fotosintesis itu dibagi dua, yaitu reaksi terang yaitu memerlukan cahaya, dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya namun memerlukan karbon dioksida. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya, kadar air, konsentrasi karbon dioksida, suhu, oksigen, kandungan klorofil, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan. Selanjutnya respirasi. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel hewan dan manusia. Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita ketahui, dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi, begitu juga tumbuhan. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi baik pada akar, batang, daun, dan secara kimiawi pada respirasi aerobik pada karbohidrat adalah kebalikan dari fotosintesis. Pada respirasi, pembakaran glukosa akan menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan tersusun atas jaringan dan jaringan tersusun atas sel. Maka respirasi terjadi pada sel tumbuhan dan semua makhluk hidup. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.